Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham lagi yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini dan apa tindakan yang akan kita ambil besok, di mana besok itu hari Jumat adalah akhir akhir transaksi ya, dimana akan selanjutnya hari libur ya, Sabtu dan Minggu libur, dan kemudian baru mulai transaksi lagi hari Senin ya. Berarti besok adalah hari terakhir perdagangan, dimana kalau dari pola-pola sebelumnya di hari Jumat itu adalah banyak yang profit taking atau banyak yang jualan. Tapi pada dasarnya sendiri untuk pada saat ini, market saat ini dari hari Senin kemarin pun sudah jualan besar-besaran terus ya. Nah, jadi kalau seumpama dari Senin kemarin sampai hari Kamis ini jika dia sudah jualan, dan kemudian di hari Jumat besok ada jualan lagi, berarti jualan ketemu jualan ya, pola ketemu pola. Oke, berarti akan semakin hancur lagi ya, jadi besok di akhir perdagangan di minggu ini. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe video channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum join grup WhatsApp kami, kalian bisa tinggal klik di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain, tentunya kita bisa diskusi-diskusi ringan sampai ke diskusi-diskusi yang berat ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BRIS. Oke, dimana saham BRIS hari ini dia bisa dibilang ARB ya. Ternyata dia, harapan saya kemarin dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Di sini bisa kita lihat, dari sini adalah garis biru, ini adalah resisten trendline downtrendnya. Dan harapan saya kemarin dia berhasil breakout dan membentuk pola seperti ini ya, dimana dia breakout dan kemudian retest untuk membentuk pola lower high-nya di sini. Dan ternyata harapan saya pun pupus ya, dimana dia akhirnya dia ngejebol kembali area support yang ini. Bisa dibilang ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian resisten di breakout dan kemudian sudah di retest di sini untuk menjadi area supportnya. Dan kemudian dia naik bisa dibilang di sini ketika dia mantul dari area sini, naik sekitar 25-an, 24,5% ya. Dan kemudian dia lanjut turun lagi, dan harapan saya sama seperti sebelumnya, ketika dia turun dan kemudian dia bisa naik dan sekaligus nge-breakout resisten trendline downtrend ini. Dan saya ingin sekali masuk mulai trading di saham BRIS ini. Tetapi ternyata hari ini harapan saya pupus, dan ternyata dia ngejebol area supportnya ini, dimana batas bawahnya di harga 1470, dan ternyata hari ini dia closingnya di harga 1410. Berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya, dimana di sini bisa kita lihat ini ada area, ada gap juga ya. Di sini ada gap, kita buat aja gapnya, kita bungkus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti dia akan turun ke sini dan kemudian akan mantul lagi ke atas ini. Apakah dia akan berhasil nge-breakout kembali area resisten trendline downtrend ini dan sekaligus support areanya ini atau resisten area ini, apakah berhasil di breakout lagi atau enggak. Tapi seumpama dia kembali mental lagi, dia akan kembali lagi ke area sini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 1205 dan batas bawahnya di harga 1125. Tetapi kalau seumpama dijebol lagi, dia akan lanjut turun, dimana di sini juga ada area support resisten selanjutnya ya di sini. Oke, saya tandain aja seperti ini. Nah, jadi kalau seumpama dia ngejebol lagi area sini, dia akan lanjut turun ke harga 1020 ya, kalau seumpama dia menembus lagi area sini. Jadi kita tunggu aja untuk saham BRIS ini, kemana dia arahnya, kemana dia turunnya, apakah dia akan sampai ke sini dan kemudian dia mantul lagi ke area sini, apakah dia berhasil breakout atau enggak. Jadi nanti kalau seumpama saham BRIS ini kalau mau masuk, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini dan kita tunggu candle pantulannya. Tentunya kita resisten kita adalah di area sini ya, di harga 1470-an ini kita pantau apakah dia mampu menembusnya ataukah dia kembali reject. Kalau dia kembali reject, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita dapat, ataupun kalau kita masuk di sini di harga area sini ya, di harga 1205 dan kemudian kita sudah profit dengan market yang saat ini volatilitasnya sangat tidak stabil ya, bisa aja pagi naik dan kemudian sore ARB bisa juga. Nah, jadi kalau udah untung 1%, 2%, 3%, 4% dan kalian merasa puas, ya udah kita bisa keluar dulu aja ya. Jadi untuk saat ini kita awasi aja dulu saham BRIS ini, apakah dia akan kembali ke area sini dan kemudian ada pantulan, ada kemudian harapan dia akan minimal secara tren jangka pendek dia kembali ke area resisten ini.
Tapi kalau sumpah dia langsung ngejebol harga 1125 ini, ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 1020-nya ini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih punya saham BRIS ini, di sini selagi masih ada kesempatan untuk bisa keluar, ada baiknya bisa keluar dulu ya. Dimana besok ada kemungkinan dia akan naik sedikit ya, akan naik sedikit menyentuh area resistennya ini untuk bisa dibilang untuk retest, menjadikan area supportnya untuk menjadikan area resistennya seperti itu. Nah, di sini jadi kalau masih ada kesempatan ketika dia besok retest, kita bisa jual dulu aja. Tapi kalau seumpama dia besok ternyata bablas lagi, lanjut turun, lanjut ARB lagi, ya udah berarti dia ada kemungkinan dia akan lanjut ke area sini tanpa retest sama sekali ya untuk saham BRIS ini. Nah, di sini sendiri kalau dari RSI-nya dia sebenarnya sudah berada di area support 30-nya ya di sini. Nah, cuman kalau dari RSI selanjutnya bisa kita lihat dia masih punya area support selanjutnya ya, dimana di sini bisa kita lihat sini saya paskan dulu di area 30-nya untuk supportnya, support pertamanya, dan kemudian di sini masih ada support selanjutnya di sini di area 17,50. Nah, kalau di sini sendiri bisa kita lihat di sini terbentuk pola divergen ya, dimana di sini datar, untuk supportnya datar, dan kemudian di sini untuk RSI-nya dia naik ya, harusnya dia di sini terbentuk divergen bullish, tapi ternyata di sini dia malah ngejebol area supportnya. Oke, berarti di sini divergennya bisa dibilang kurang valid ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan untuk keluar dulu, dimana kalau seumpama dia lanjut turun ke area sini dan kita harus cut loss, kita akan menambah minus kita sekitar 20,88% ya dari saham BRIS ini. Dan untuk yang belum punya, kita bisa pantau aja di area-area sini ya, apakah muncul candle pantulan atau enggak di harga 1205-nya ini. Dan selagi dia masih berada di atas atau di harga 1125 berarti masih aman. Kalau seumpama 1125 dijebol juga, berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya di harga 1020-nya ini. Selanjutnya ada saham hoki. Saham hoki ini apakah sesuai dengan namanya? Dulu saya sering cuan dari saham hoki ini, tetapi semenjak dia bergerak downtrend, saya nggak mau lagi main di saham hoki ini karena dia bisa dibilang downtrendnya sangat-sangat curam ya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk saham hoki ini sendiri, di sini kalau saya tarik supportnya, resistennya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah resisten tren downtrendnya dan sejajar dengan garis MA 200-nya. Jadi ada kemungkinan dia pun nanti kalau seumpama naik pun masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya ini. Saya paskan aja, saya buat seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sendiri, di sini dia hari ini dia minus kembali 3,36%, tetapi masih berada di area supportnya ini, dimana area sini adalah area support bisa dibilang support terkuatnya ya untuk saham hoki ini, dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area resistennya, dan kemudian di sini adalah area supportnya, dan kemudian naik sekitar 42%, dan kemudian dia kembali turun lagi, dan kemudian dia lanjut naik lagi sampai ke area sini dengan presentasi 74,56%, dan kemudian kembali turun lagi dan kemudian naik sampai ke sini ya. Di sini bisa kita lihat dari sini ketika dia turun sampai ke atas sini itu dia kurang tinggi ya. Sini dia naik sekitar 130%. Nah, berarti untuk saham hoki ini sendiri kalau dia sama seperti pola-pola sebelumnya, di sini sangat-sangat bisa dibilang calon beggar ya, atau calon saham yang bisa memberikan kita profit ratusan persen ya dari saham hoki ini kalau kita melihat dari pola-pola sebelumnya ya, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja momentum dari saham hoki ini ya, apakah nanti dia dengan kondisi market yang sedang kacau seperti ini, apakah dia mampu membentuk pola reversal pembalikan dari fase downtrendnya ke fase uptrendnya atau enggak, ataukah dia akan ngejebol harga 140 ini lagi ya. Oke, coba kalau kita lihat sendiri dari transaksi broker summary-nya sendiri untuk saham hoki. Oke, hari ini masih ada distribusi ya, dimana bisa dibilang ya transaksi emang kecil ya, karena market cap-nya untuk saham hoki ini memang market cap-nya kecil. Nah, di sini bisa kita lihat ada ZP yang distribusi sebanyak 247 juta aja. Nah, di sini berarti ada distribusi, dan kalau kita lihat dari transaksi asing, apakah saham ini cukup dilirik sama asing atau enggak ya? Coba kita lihat.
Oke, ternyata kurang diminati asing ya. Di sini banyak yang ompong ya, dimana sebelumnya di tanggal 11 Mei ada akumulasi juga cuman sedikit dan kemudian dia didistribusikan asing cukup banyak dibandingkan dengan akumulasi sebelumnya ya. Oke, di sini. Oke, berarti untuk saham hoki ini secara broker summary-nya sedang masih didistribusikan, dan secara transaksi asing juga dia masih didistribusikan, cuman kurang dilirik asing ya, dimana walaupun asing beli pun cuman sedikit dan distribusi pun cuma sedikit karena emang akumulasi cuma sedikit ya. Nah, tetapi kalau kita lihat menilik dari pola-pola sebelumnya, di sini adalah area terkuatnya ya, dimana ketika dia menyentuh area sini dia naik, bisa dibilang naik cukup drastis atau cukup signifikan ya. Nah, kalau pola ini sama seperti pola sebelumnya, jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi, minimal untuk terdekatnya aja mungkin ya di 42% ini, dan tingkat keduanya adalah di 74% ini, dan tertingginya adalah di persentasi 130 atau 131 persenan ini ya. Oke, berarti bisa kita awasi aja untuk saham hoki ini. Kita cari momen yang tepat di mana kita bisa mulai masuk ya, di mana kita bisa cicil masuk untuk saham hoki ini ketika dia sudah mulai atau bertahan di area sini dan sudah mulai muncul candle pantulannya dan dia berhasil breakout sekalian dari area resisten ini. Dan tentunya lebih menarik lagi kalau dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini. Berarti kalau dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, otomatis dia sudah atau candlenya sudah berada di atas garis MA50 dan sekaligus sudah berada di atas garis MA200, menandakan itu adalah pola yang valid bahwa saham ini akan sudah bergerak reversal atau pembalikan dari downtrend ke arah uptrendnya. Oke, seperti itu ya untuk saham hoki. Selanjutnya kita akan lihat saham LPPF. Oke, saham LPPF hari ini bisa dibilang dia minus 6,55% ya. Dimana di sini bisa kita lihat, di sini adalah polanya adalah pola bullish flag ya. Dimana di sini adalah tiangnya, tiang benderanya, dan kemudian di sini adalah benderanya ya. Nah, di sini jadi kita tinggal tunggu aja dimana dia sekarang masih berada di area sini ya, dimana batas atasnya ada di harga 5.525 dan batas bawahnya ada di harga 5.325, dimana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya di sini. Nah, di sini jadi kita tinggal tunggu aja. Untuk secara tren jangka panjangnya sendiri saham ini masih uptrend ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200-nya di sini, tetapi di sini candle-candlenya sudah mulai bergerak di bawah garis MA50-nya. Jadi harapan kita adalah untuk yang masih punya di sini bisa kita harapkan dia kembali mantul lagi di area sini dan kemudian berhasil nge-breakout area resisten bullish flag-nya ini. Jadi tapi kalau sumpah dia berhasil ngejebol harga 5.325 dan ngejebol support bullish flag-nya ini, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support selanjutnya di harga 4.775 dan kemudian di sini juga ada area atau bisa dibilang ada support trendline uptrendnya di sini ya. Nah, di sini adalah lower high-nya pertama, kedua, ketiga, dan kemudian kalau dia nanti lanjut turun berarti di sini dia membentuk pola lower high yang keempatnya ya. Oke, di sini ya, di sini berarti dia akan bertemu di mana di sini ada support trendline uptrendnya dan kemudian di sini ada support di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Nah, jadi di sini adalah pilihannya untuk pilihan pertama. Untuk pilihan cut loss-nya kalau seumpama dia ngejebol harga 5.325, kita bisa keluar dulu aja atau kita tunggu dia sampai ke area sini, atau kalau seumpama dia ngejebol harga 4.775, kita bisa keluar dulu aja ya. Dan untuk kalian yang masih ingin beli saham LPPF ini, kita tinggal tunggu aja candle pantulannya di saham ini ya, di posisi ini, dimana kalau nanti seumpama dia muncul candle pantulan kita boleh cicil masuk, dimana dia saat ini sendiri sedang berada di area supportnya ya untuk saham LPPF ini. Oke, kalau kita lihat sendiri dari RS-nya sendiri baru aja mental ya ketika dia menyentuh area 50 di sini. Saya tandain dulu ini, dimana area 50 itu adalah area resistennya ya, karena garisnya berada di bawah 50, berarti area 50 itu adalah area resistennya dan kemudian kembali mental lagi ke bawah. Nah, jadi di sini kalau dari RSI-nya ada kemungkinan dia akan kembali ke area support 30-nya. Nah, tetapi di sini kalau dari candle sendiri dia masih berada di area support. Kita tinggal tunggu aja penentunya apakah nanti muncul candle pantulan ataukah muncul candle merah selanjutnya dan ngejebol area sini. Berarti kalau seumpama dia ngejebol harga 5.325 ini, kita bisa tunggu dia di harga 4.775, di mana itu adalah area resisten dan ada area support trendline uptrendnya di sini. Jadi di sini adalah kemungkinan akan terbentuk lower high yang keempatnya ya di sini.
di harga 4.775 ini. Nah, jadi kalau kalian nggak mau keluar, kalau yang masih punya saham LPPF ini dan nggak mau keluar, nggak mau cut loss di harga 5.325 ini, harapan kita adalah di sini ya, di harga 4.775 ini kita bisa keluar dulu kalau seumpama dia ngejebol harga 4.775 ini. Oke, kalau kita lihat dari broker summary-nya untuk saham LPPF hari ini ada distribusi ya, ada distribusi dari AK dan CC dan KZ juga, dan kemudian di sini kalau dari transaksi asingnya ada net sell sebanyak 1,6 miliar. Berarti di sini saham ini hari ini masih didistribusikan. Apakah besok masih didistribusikan lagi ataukah sudah mulai ada akumulasi ya? Kalau didistribusikan lagi dari asing dan domestik, kemungkinan dia akan ngejebol area supportnya. Ini kita tinggal pantau aja di harga 4.775 ini. Tapi kalau semua dia muncul candle pantulan, kita bisa mulai nebeng masuk dengan target resisten kita untuk yang terdekatnya adalah di area sini ya, di ujung bullish flag-nya ini. Nah, tapi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout lagi, dia seperti di video saya sebelumnya saya pernah ulas untuk saham LPPF ini, dia ada kemungkinan di sini sudah terbentuk pola reversalnya seperti ini ya. Nah, di sini akan kita lihat dengan menggunakan seperti ini polanya, dia sudah ada pola pergerakan atau reversal dari downtrendnya, dan kemudian di sini sudah ada pembentukan pola uptrendnya ya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk time frame bulanannya akan terlihat jelas seperti ini, dimana dia sini naik dan kemudian di sini ada distribusi dan kemudian harga di markdown dan kemudian di sini diakumulasi lagi dan kemudian harga sudah kemudian di sini adalah di fase markupnya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 22.650 itu di harga tertingginya. Tentunya saat ini sendiri kalau sejauh pantauan kita dia masih berada di jalurnya ya, selagi dia masih berada di atas support trendline-nya ini berarti dia masih valid ya. Tapi kalau semua dia sudah ngejebol garis support trendline-nya ini dan sudah ngejebol garis MA50 MA200 yang warna merah ini, berarti ada kemungkinan ada indikasi dia pola uptrend ini akan batal ya, atau dia akan ngetem atau akan bergerak sideways terlebih dahulu sebelum dia memutuskan apakah dia akan lanjut uptrend ataukah dia akan membentuk fase downtrendnya kembali ya. Oke, seperti itu ya untuk LPPF. Selanjutnya ada saham Power. Oke, hari ini saham Power bisa dibilang minus 1,41% dan ternyata dia kembali reject ya. Dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dimana harga itu adalah di harga 715 dan hari ini bisa dibilang dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 720 ya, 720 dan kemudian dia opennya dari atas ya, dia open dari harga 720, berarti open sama dengan harga tertinggi dan kemudian dia lanjut turun di mana dia closingnya di harga 700. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area support ini di harga 680, di mana ini adalah jajaran-jajaran resisten sebelumnya. Nah, sebelum dia di sini kita tunggu aja untuk saham Power ini, kalau yang mau masuk kita tunggu aja di area sini. Di area sini di harga 680 ini apakah dia kembali mantul. Kalau dia kembali mantul kita bisa masuk di harga 680-an ini dengan cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA200 ini aja ya, di harga 645-nya ini. Coba kita lihat di sini, kita tunggu di sini dan cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA200-nya dan target kita terdekatnya adalah di sini. Nah, di sini di harga 715. Tentunya kalau 715 ini berhasil di breakout juga, dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya mungkin di harga 765-nya ini ya dengan persentase 12,50%. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Power ini dan kemarin belum take profit, kita masih ada harapan di area sini ya. Selagi dia belum menembus harga 670, dia masih ada kemungkinan akan bergerak naik, di mana di sini juga garis MA50-nya akan lanjut naik di sini ya, di menyentuh area supportnya ini. Nah, di sini juga bagus ya kalau dari tren sendiri, di mana garis MA50 sudah memotong ke atas garis MA200-nya, di mana di sini ada indikasi terbentuk pola golden cross atau adalah indikasi awal terbentuknya pola reversal pembalikan ya, dimana di sini saham ini sudah turun dalam, dimana harga tertingginya adalah berapa ini, di harga 1.800-an ya, dan sekarang harganya itu cuma 765 aja. Oke, berarti di sini sudah terbentuk pola golden cross atau pola reversal dari MA50-nya sudah memotong ke atas garis MA200. Jadi selagi garis candle-candle ini masih berada di atas garis MA50-nya untuk indikasi awalnya, berarti trennya masih bagus ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Power ini. Kita tunggu aja, untuk kalian yang belum masuk kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini,
di harga 680-an atau di harga 670-an atau di MA50-nya sekalian. Kalau seumpama area ini dijebol, kita bisa tunggu dia di MA50-nya. Apakah MA50 ini dia kembali mantul ataukah kembali dijebol lagi atau enggak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang masih bingung, kita bisa tunggu di area support pertama. Support pertamanya adalah di harga 680-an dan support keduanya adalah di MA50-nya dan support ketiganya adalah di MA200-nya untuk kita mulai entry ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita masih ada harapan ada 3 area support di sini untuk kita pertimbangkan untuk kita keluar. Jadi untuk yang target terakhirnya adalah di harga 640. Kalau dia menyentuh harga 640, kita bisa keluar dulu aja, di mana itu sudah berada di bawah garis MA 200-nya ya, garis warna merah ini. Oke, seperti itu ya untuk saham power ini. Berarti sudah selesai ya untuk video kali ini. Sudah 4 saham sudah kita analisis bersama, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang masih perlu dipertanyakan ya. Dan untuk kalian yang menonton video ini mungkin bisa komen juga di bawah, dari 4 saham ini apa yang saat ini masih kalian pegang dan apa yang akan kalian incar ke depannya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian bisa hati-hati ya, dimana saat ini market masih belum stabil. Jadi bisa dibilang trading dengan cepat aja. Jadi kalau sudah untung ya udah kita bisa jual dulu aja, atau yang biasa sudah terbiasa menggunakan trailing stop, bisa kita gunakan trailing stop untuk menjaga profit yang udah kita dapat ya. Oke, dan juga bisa juga gunakan atau minimalisir modal yang biasa kita pakai. Misalnya kita gunakan 100% untuk trading ketika market lagi bagus, sekarang kita gunakan sekitar 60% atau 70% aja karena market lagi bisa dibilang sedang tidak stabil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.